Halo teman-teman, dimanapun berada. Hai, apa kabar hari ini guys? Semoga dalam keadaan sehat teman-teman semuanya, dan semoga juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke guys, disclaimer ya. Video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya ini vice versa. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya, dan terima kasih banyak udah hadir. Selamat menonton teman-teman ya. Semoga resonate pembacaannya. Oke, hari ini adalah perasaan seseorang kepada kamu ya. Kita lihat nanti spill siapa sih yang punya perasaan kayak gini. Oke, teman-teman semuanya, selamat menyimak. Oke, ada Queen of Pentacle, ada The Death ya, ada Wheel of Fortune, ada Temperance, ada Five of Pentacle. Aha, guys. Ini adalah perasaan seseorang ya, yang antara kamu dan dia nih sudah tidak komunikasi. Ini entah kalian lagi silent treatment atau memang sudah berjarak hubungannya ya, atau hubungan yang nggak jelas gitu loh selesainya nih ya. Aku lihatnya begitu di sini. Jadi si seseorang ini sekarang ini ya, kamu kalau merasa punya hubungan dengan seseorang, kamu sama dia berakhir hubungannya nggak jelas gitu. Ya, aku ngelihat dia sekarang ini bersikap seperti ini sama kamu. Oke, kita lihat ya satu persatu apa yang mau diberitahukan kepada kamu dengan kelima kartu ini ya. Kartu pertama ada Queen of Pentacles. Oke, lihat ya. Di sini dia masih melamunkan kamu, menyayangkan aja gitu. Hubungan yang kalian jalani ini nggak pernah dia duga kok jadi kayak gini gitu ya. Kamu sama dia sekarang diem-dieman gitu. Malah aku lihat di sini ya, dia kangen, sedih gitu. Masih berharap loh teman-teman, kalau dia ini sekarang ini masih kayak ngarepin kamu muncul gitu atau komunikasi. Tapi kalau aku lihat dari kedua kartu ini ya, digabung ya guys, kayaknya gini, hubungan ini tuh udah berakhir. Udah berakhirnya ini karena ya di sini nggak ada yang mau saling ngomong duluan. Dianya nggak mau duluan, kamunya nggak mau, akhirnya seperti ini. Tapi kalau di dianya gitu, dia masih pengen gitu guys nih ngejalanin hubungan. Kayak kalau dia punya salah gitu sama kamu ya, dia pengen minta maaf gitu. Kayaknya aku kalau lihat dari dua kartu ini tuh sepertinya ya si orang ini nih udah usaha deh sama kamu itu komunikasi, minta maaf lah gitu. Terus gambarannya tuh kayak dia eh, mencoba gitu ya guys ya, ngetes melalui chat yang dia kirim gitu. Dia mungkin ngetes nih guys ya, mencoba untuk ngebahas apa gitu. Intinya tuh kayak dia ini ya komunikasi ada dia lakukan gitu. Dengan harapan kamu ini bisa ngerespon dia gitu ya, biar kalau memang lagi ada masalah yang susah buat diselesaikan, dia pengen mancing gitu loh buat urusan yang ada di antara kalian ini bisa terselesaikan sebenarnya gitu, bukan mau apa ya, menyatakan bahwa dia ini nyerah gitu dan minta maaf dan ingin balik ke kamu. Enggak, kayak kayak gini ya, dia tetap enggak ngeliatin kalau dia ini butuh kamu ya. Enggak seperti itu, cuman di gambarannya itu sekarang ini orang ini masih berharap untuk bisa balik
ngejalanin hubungan sama kamu dan usaha juga udah dia lakukan, jatuhnya itu kayak dia ngundurin diri gitu loh. Semacam dia ini kayak mancing supaya kamu mau komunikasi. Mungkin dengan dia berkata seperti itu kamu mau ngerespon gitu. Pada kenyataannya yang ada gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini sikapnya kamu atau kayak yang ini nih yang memohon. Tapi aku merasa kayak ini kan kita ngambil energi dia ya. Ini bisa bisa terbolak-balik ya guys ya. Jadi kamu kayaknya mengabaikan gitu loh, membaca gitu, menyimak semua, mungkin dia bicara atau dia melalui chat gitu ya, mendengar dan menyimak, tapi kamu nggak ngerespon. Nah, disinilah aku melihat bahwa bentuk sikap yang kamu lakukan kepada dia adalah semacam, oh berarti kamu setuju nih, dia komunikasi bilang, oke kalau kamu, gini aku minta maaf ya, kalau ada salah hubungan kita sampai di sini. Itu sebenarnya kan pengen narik respon kamu supaya mau komunikasi lebih lanjut ya, ngobrol lagi gitu biar panjang. Ini enggak, kamu cuman ngeliatin, ngebaca gitu ya. Kalau dia mungkin telepon ya cuman ngedengerin tapi nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya, bentuk sikap kamu yang diam itu kayak diiyahkan gitu sama dia. Akhirnya dia nggak bisa lagi ngedatengin kamu. Nah, hatinya dia sampai dengan saat ini masih berharap kamu tuh ditungguin gitu sama dia, kamu cari dia gitu. Walaupun waktu dia mencoba untuk menghubungi kamu, kamu nggak respon, dia masih maafin kamu. Dia pengen kamu nyari dia gitu. Sekarang dia nggak bisa nyari kamu karena dia udah ngomong seperti itu. Jadi dia pengen kamu yang nyari. Itu sedih sih sekarang aku lihatnya. Hatinya kayak sering ngelamun lah gitu. Intinya tuh kayak nyayangin banget gitu hal ini tuh bisa terjadi. Dan kalau lihat dari Queen of Pentacle ya apa ya, kayak berat gitu loh hubungan ini tuh selesai. Dia masih masih sayang teman-teman dan masih ingin ngerawat kamu, ngerawat hubungan yang ada di antara kalian. Cuman ini ada jalan yang dia lakukan bikin hubungan ini tuh jadi kayak berakhir dan dia tuh nyesel bukan main. Sekarang ini yang sedang terjadi padanya guys. Ya, rasa penyesalan yang besar yang dia rasakan saat ini karena sikapnya dia ya. Udah gitu ditambah sama cara dia komunikasi bikin tambah hubungan kalian sekarang akhirnya tidak saling lagi berkomunikasi dan ini menyulitkan dia sekarang. Gitu ya, sedih gitu, dia suka buka bongkar apa sih yang udah pernah kamu kasih ke dia tuh dilihat lagi. Kalau ada chat yang belum dihapus ya mungkin dia baca-baca lagi sebenarnya di mana nih dia punya kesalahan. Sepertinya aku ngelihatnya tuh kayak dia itu ya ngegambarin kamu tuh baik gitu ya, kayak apa ya, kayak dia nyesel aja gitu loh nggak ngasih kasih sayang yang besar kepada kamu gitu. Dan justru malah dia bersikap kayak berani gitu ya, seakan-akan kamu ini pasti akan mencegah dia dan ternyata kenyataannya hal tersebut yang dia lakukan menjadi penyesalan yang tiada akhir sampai dengan hari ini ya. Ada Wheel of Fortune. Ini orangnya usianya udah dewasa guys, lebih tua dari kamu ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki gitu ya. Dan di sini ada apa ya, seperti kalau kalian sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga. Kepergiannya dia bisa karena orang ketiga di sini ya. Jadi ada keluarga kamu atau keluarga dia menjadi apa ya, pemicu pertengkaran, pemicu masalah muncul gitu. Jadi aku ngelihatnya bisa aja nih dia di kamu ngerasa sudah tidak layak lagi untuk dijadikan pasangan gitu ya, karena mungkin dia tidak banyak membela kamu pada saat kamu ini mengalami tekanan dari orang ketiga atau keluarganya. Ini kalau aku tarik dari kasusnya beberapa teman-teman yang sudah menikah. Jadi perasaannya dia sekarang tuh nyesel gitu. Kenapa dia tidak bisa apa ya, kayak melindungin kamu, menjadi tameng gitu ya dari keburukan orang-orang yang
tidak menyukai kamu gitu. Misalkan itu adalah anggota keluarganya atau ada perkataan buruk, ya perkataan nggak baik, kenapa sih dia nggak membela atau tidak menjadi pelindung kamu, dan itu dia sesalkan banget gitu loh. Kenapa gitu loh dia tidak berpikiran ke arah sana dulunya. Jadi itu adalah hal yang dia sesalkan sekarang ya. Jadi gara-gara tindakan dia yang diem aja gitu. Atau kayak ya seakan-akan tuh kayak kamu apa ya, kayak dia ngerasa kayak kamu kuat tapi dia diem aja gitu. Ya dia dia bukan mencari aman ya, tapi mungkin saat itu dia dalam keadaan memang pikirannya tidak sampai sekarang ini kayak kamu bakal ninggalin dia gitu. Dan ini menjadi sesal sekarang oleh seseorang ini. Dan Wheel of Fortune di sini aku merasa kayak sampai dengan detik ini kalian sudah berapa lama nih ya tidak berkomunikasi? Ada sudah sampai 1 tahun kah gitu, atau memang lebih, ada sampai 13 tahun, 10 tahun ya, atau baru 10 hari atau baru 10 bulan. Orang ini nyesel loh, apa yang dia lakukan sama kamu tuh nyesel banget, apalagi usianya sekarang dia udah tua ya. Jadi seharusnya dia bisa melindungi kamu, dan akhirnya dia tidak bisa melindungi kamu. Berakhirlah hubungan yang ada di antara kalian. Kalau ini masalah hubungan yang masih pacaran gitu ya, dia nyesel gitu loh. Tapi di sini keduanya itu, dari status yang aku baca ya, keduanya ini memiliki perasaan di mana yang status kamu sama dia menikah dengan yang pacaran ini sama. Jadi kayak sekarang ini kayak kangen sama kamu dan mengingat kejadian yang pernah terjadi ya, di mana kamu sampai harus pergi meninggalkan dia karena sikap dia yang salah gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab gitu. Seharusnya dia yang pada saat apa ya, kayak harusnya dia nggak bersikap atau berkata yang demikian, makanya hubungannya pasti nggak bakalan berakhir. Jadi ini jadi sesal buat dia sekarang ya. Orang ini masih pengen sih sebenarnya ngedatengin kamu apa ya, kenceng gitu loh. Kayak kamu sama dia ini mungkin buat dia ya, kamu nggak bisa dilupakan sepanjang masa nih ya. Sampai dengan hari ini, mungkin sampai dia tua nanti, sampai bener-bener ya tua gitu ya, dia nggak bisa ngelupain hubungan kamu sama dia gitu. Sampai takdirnya berakhir gitu, kayak kepikiran terus sama kejadian dimana kalian sekarang ya udah nggak bisa bersama lagi. Ada kenceng gitu loh guys, kenapa kok inget kamu terus? Karena ya sekali lagi berarti kamu bukan orang sembarangan di sini. Artinya kamu sudah melakukan tanggung jawab sebagai seorang pasangan itu tepat gitu ya. Sudah benar-benar melakukan kewajiban, hak sebagai seorang pasangan. Dan dia merasakan kebaikan itu di saat sekarang kalian sudah tidak bersama lagi. Pada saat sekarang ini mungkin dia sudah ada orang lain, sudah ada pendamping lain, atau memang sekarang masih jomblo, dia merasakan kesedihan karena tidak mendapatkan pengganti seperti kamu. Susah gitu untuk merasakan kebahagiaan yang pernah dia rasakan saat bersama dengan kamu. Jadi ini tuh kayak gambaran tuh masa senangnya itu waktu sama kamu gitu. Saat udah nggak ada kamu tuh dia cuman tinggal ngejalanin sisa umurnya aja, kayak nggak ada rasa seneng-senengnya gitu loh guys ya. Makanya di sini kayak kamu keingetan sama dia sepanjang masa, sepanjang umurnya dia gitu, keinget aja. Dan ini yang membuat dia perubahan terus-menerus setiap hari. Jadi dia ada perubahan rasa di dalam batinnya yang mempengaruhi kesehatannya guys. Barangkali sekarang dia lagi kurang bagus kesehatannya ya. Ini dikarenakan banyak pikiran, banyak lamunan juga ya, karena masih sering bayangin kamu gitu. Nyeselnya luar biasa nyesel teman-teman ya. Mungkin dia bisa menikah lagi atau mendapatkan lagi orang lain, tapi dia beda rasa, hatinya itu kayak udah nggak cinta gitu loh. Maksudnya cintanya nggak ada. Jadi cintanya tuh sebetulnya dia rasain itu saat sama kamu. Mungkin sekarang dia dapat pengganti ya terpaksa dia harus lakukan karena harus meneruskan hidup gitu ya. Atau beberapa dari mereka masih jomblo gitu.
ya. Tapi yang aku lihat ya semua jadi apa ya, seiring berjalannya waktu tuh perasaannya itu nggak bisa bersih gitu loh. Padahal udah jauh ya kamu sama dia nggak komunikasi, tapi dia masih terus mantau kamu sampai kapanpun nanti itu ya, dia masih terus aja ya ngelihat kamu gitu. Apalagi kalau kamu seorang yang selalu aktif di media sosial, so pasti dia bakal terus terus menyenangi apa yang kamu share di media sosial ya, dan itu berpengaruh loh terhadap kesehatannya, karena dia ini apa ya, ngelihat kamu tuh sampai dengan detik ini tuh nggak berubah, nggak benci gitu ya, nggak juga kecewa, justru dia itu malah seperti kecewa pada dirinya sendiri, nyesel gitu ya terhadap tindakan yang dia lakukan sama kamu gitu. Entah perkataan, entah tindakan, tapi dia nyesel gitu. Dan itu mempengaruhi dia, jadi kayak hatinya tuh nggak pernah seneng. Kalau keingetan dia pernah bikin salah sama kamu, dia nangis, dia nyesel gitu loh. Aduh, tanda-tanda terakhir perpisahan itu dia nggak bisa menjaga kamu dengan baik, atau kayak dia nggak bisa ngelihat kebaikan pada diri kamu, dan setelah nggak ada tuh baru bisa lihat tuh, dia baru tuh kayak, kamu dulu gimana ya, butuh perhatian gitu ya, terus butuh pengertian dari dia ya. Terus sepanjang hari mungkin dia kayak sibuk dengan dirinya, atau sibuk dengan kebiasaannya, ataupun juga dia terlalu mendengarkan orang tua atau saudaranya atau siapa yang jadi pihak ketiga yang menghancurkan hubungan kalian, sehingga dia nggak nyadar kalau kamu itu berada di kesakitan gitu ya, di kerinduan akan sikap dia, perhatian dia, yang pada akhirnya di sini ya dia merasa bersalah terus di temperance. Jadi perasaan itu nggak tenang guys, dia terus aja ya mengolah rasanya supaya dia ini menyudahi perasaan bersalahnya itu, tapi sampai dengan saat ini kalian berakhir hubungannya ini masih belum bisa. Kesepian malah sekarang tuh, kayak susah hati terus, kangen, bawaannya tuh kangen terus gitu loh guys, sampai keluar air mata karena ada rasa penyesalan atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia nggak nyesel karena kesalahannya dia, mungkin nggak bakalan kayak gini tuh, kayaknya dia tuh punya salah banget sama kamu gitu, akhirnya sesel banget hatinya. Susah guys, dan saat ini juga orang ini lagi kesusahan keuangan. Bisa jadi mungkin waktu itu kamu memang nge-support banget di bagian keuangan ya, jadinya kehidupannya berjalan dengan lancar, banyak keberuntungan dalam hidup. Tapi dia punya ego, nggak pernah memperhatikan kamu, nggak berterima kasih, nggak mensupport gitu ya, nggak menghargai. Itu yang menjadi apa, pemicu dia sering sakit itu karena perasaan bersalah dia. Dan sekarang ya dia kayak sering nangis, atau kalau laki-laki ini sering nyesel, gimana ya guys ya, mungkin kehilangan anak kalau udah keluarga ya, terus kehilangan kasih sayang, kesepian gitu. Kalaupun dia sudah dapat pengganti, masih perasaannya kayak sepi aja gitu ya guys, karena nyeselnya minta ampun gitu. Ternyata penggantinya kamu ini nggak sebaik seperti kamu. Ya, terutama di finansial, kamu dalam finansial ini rela berkorban, kamu banyak membantu dia gitu ya. Oke, kita lihat lagi saat ini isi perasaan ya, apa sih yang diinginkan dia gitu ya. Orang yang sekarang ini sudah tidak lagi ada hubungan dengan kamu. Nggak penting sih, cuman mungkin kamu nggak sengaja nemuin video ini. Semoga kamu tahu ya isi hati dia sekarang, sejak kamu sudah bahagia dengan yang lain. Bahagia dengan kehidupan kamu sekarang ya. Orang ini mungkin sudah berakhir hubungannya 10 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Ini dia sekarang ya perasaannya. Kamu pikir mungkin dia sudah melupakan kamu ya. Oke. Ada wedding guys ya. Ya, dia masih kepikiran aja sama kamu. Mungkin dia sudah punya pasangan ya. Dia sudah menikah lagi, tapi apa ya, jauh di dalam lubuk hatinya itu nggak bahagia gitu ya.
Mungkin pasangan yang sekarang jadi pengganti kamu itu mungkin ya ngerasain bahagia ya, bisa dapetin dia, tapi dianya ini enggak gitu loh. Kayak aku lihatnya memang situasinya itu dia masih berharap gitu ya, nih ya di atas ini kayak kamu yang jadi pendampingnya dia gitu. Dia juga nyesel kenapa dia mungkin terburu-buru gitu ya, ataukah tidak menyadari gitu. Apa ya, kayak perpisahan ini harusnya dia kalem dulu lah, jangan terlalu satset gitu ya. Kayak pengen bikin kamu nyesel, malah sekarang justru dia yang nyesel gitu. Apalagi udah punya pernikahan, gimana ya, hatinya masih selalu memikirkan kamu. Walaupun dia bersikap optimis gitu dalam hidup dia sekarang bersama dengan orang lain yang sudah menjadi pasangannya, tapi pikiran dia tetap memikirkan kamu, memikirkan hal yang romantis dengan kamu. Aku sih ngelihatnya gini ya, mungkin energinya dia dengan orang yang sekarang bersama dia ya, nggak sama gitu. Ada kekurangan, entah mungkin di si orang baru ataupun yang sekarang jadi penggantinya ini, mungkin kayak apa ya guys, mungkin kayak dia itu sudah bersama dengan orang ini udah dalam keadaan yang kayak serba ada ya. Dulu waktu sama kamu mungkin perjuangannya luar biasa kamu sama dia, makanya diinget banget sama dia, kasihannya gitu loh guys. Dia masih sering sedihnya ya karena ya dia belum pernah memberikan kebahagiaan, dan sekarang pada saat dia bahagia dengan orang lain tuh dia kayak nggak bahagia gitu loh. Kesalahannya dia itu dengan kamu masih ngebuat dia itu sering sakit di dalam batinnya gitu. Dia udah berusaha positive thinking di sini guys, untuk bisa membawa hubungannya sekarang ini bahagia dengan si pasangannya. Tapi ya gitu, dia keingetan terus, berakhirnya hubungan kamu sama dia nggak bisa dilupakan sampai dengan saat ini. Dan isi hatinya ya kepada kamu ini, dia pengen ngerayu kamu lagi, menggoda kamu lagi. Aku kesannya itu gini ya guys, kamu ini pinter gitu ya dulunya ya kan, waktu sama dia itu saat pertama kalian jadian atau gimana, kamu membuat hari-hari dan hidupnya ini bahagia dan membawakan kebahagiaan lahir batin sama dia. Aku ngerasa kayak dia di sini ya rindu sama sentuhannya kamu gitu ya, sama keromantisan yang sering kamu lakukan kepada dia. Padahal sebetulnya sekarang udah ada orang lain gitu ya, tapi dia merasa kayak kepikiran kamu terus ya. Aku lihat di sini memang dia sudah jatuh cinta banget sama kamu di saat sadar dia udah ada yang lain, atau memang sekarang masih jomblo, susah ngedapetin ya kriteria yang kayak kamu. Kalaupun dia dapet, kayak salah pilih gitu loh ya. Dan dia di sini tuh mau dalam keadaan dia romantis dengan pasangannya, yang diingat adalah kamu gitu ya, yang diingat adalah kamu. So aku ngerasa kayak orang ini tuh sampai dengan sekarang ini kayak pakai topeng dengan pasangannya. Hidupnya itu kayak nggak bahagia tapi dibikin bahagia. Jadi seakan-akan tuh orang lain memandang kehidupan di antara mereka ini penuh dengan kebahagiaan, padahal di dalamnya itu dia tidak merasakan kebahagiaan teman-teman ya. Yang terlihat di sini justru dia pengen sekali kembali kepada kamu. Mungkin ini kayak aneh gitu ya, mana ada sih gitu ya udah berakhir padahal hubungannya pasti dia udah hidup bahagia. Tapi yang aku lihat di energinya dia, dalam hatinya, justru dia pengen sekali minta maaf sama kamu nih ya, pengen ngelanjutin hidup, sisa hidupnya itu sama kamu. Dan sampai dengan hari ini nggak bisa romantis ya, entah ya karena dia dibayang-bayangi kesalahan dia di masa lalu dengan kamu. Aku merasa kayak emang pakai topeng ya untuk mengelabui gitu orang lain gitu, padahal sebenarnya hatinya ini nggak bahagia bersama dengan orang yang saat ini bersama dengan dia. Apalagi kalau aku lihat di sini dia nggak punya dendam sama kamu, jadi udah
kelihatan jelas dia bakalan susah payah untuk bahagia ya. Kita lihat lagi perasaan seseorang atau keadaan dia yang saat ini sudah tidak bersama dengan kamu. Ada Seven of Pentacle, lalu ada Justice tuh ya. Dia masih bingung nih, dia udah bener belum sih gitu ngambil keputusan ini. Apa yang dia jalani ini kayak buat dia itu kayak hukuman buat dia gitu loh. Dia merasa kayak sekarang dia memang ada pengganti atau belum sama sekali dapat pengganti, tapi dia ngerasa kayak sekarang hidup yang dia jalan itu kayak hukuman. Dia nggak bisa menatap masa depan, kayak kayak udah nggak mikir ke depan mau jadi apa, mau kayak gimana, nggak tahu gitu. Kayak kebahagiaannya kan itu adalah bersama dengan kamu ya. Terus saat dia sekarang entah sama orang lain atau masih jomblo, dia kayak nggak nargetin gitu deh ke depannya mau gimana. Aku lihatnya juga di sini dia nunggu terus sih kesempatan bisa ketemu sama kamu kah, bisa komunikasi sama kamu kah. Ya, aku lihat apakah dia sekarang ini juga lagi kesusahan keuangan atau ada memang kekurangan gitu ya di finansial, atau kekurangan perhatian gitu si dia oleh pasangannya yang sekarang. Aku ngerasa apakah ini hukuman buat dia ya, karena dia ngerasain juga sama orang ini kurang bahagianya, dan dia juga lagi mikir gitu, lagi sabar gitu ngejalanin kehidupannya dia. Karena yang aku lihat ya memang udah punya pasangan ya dia, tapi eh tambah kesini hubungannya itu tambah banyak problematika gitu ya. Jadi banyak silent treatment juga, entah mungkin pasangannya itu cemburu sama kamu gitu ya, nggak mau, akhirnya nggak bersikap baik gitu sama dia. Dan ada apa ya, kayak permasalahan finansial ini juga bikin dia kayak sekarang nih lebih mumet hidupnya dibandingkan waktu sama kamu. Ada Ten of Pentacle ya, udah bersatu, udah berkeluarga, tapi kayak kesepian. Justru dia mengenang banyak masa lalu, dan lebih kebanyakan tuh kayak sama kamu itu udah paling bener gitu, paling oke gitu ya. Dari semua hubungan yang dia jalani ya, aku lihatnya kayak dia nggak bisa bangkit waktu pergi dari kamu tuh, atau dia yang ditinggalkan sama kamu. Sampai sekarang dia kayak, ya Tuhan ya, kayak nggak bahagia guys. Kelihatannya mungkin iya, tapi kesepian di hatinya itu, nggak ada cinta, nggak ada perasaan yang membuat dia ini ya melupakan kamu. Tuh ya, ada Eight of Swords. Nggak bisa ngelupain kamu. Makanya mungkin si keluarganya atau pasangannya saat ini sering memperhatikan dia, makanya banyak cemburu gitu. Nah, banyak konflik dia gitu dengan keluarga atau dengan pasangannya gitu ya. Karena dianya ini kayak masih terus memikirkan hubungan kalian gitu, kayak menyesalkan lah gitu. Berakhirnya hubungan kalian tuh sampai segitunya gara-gara sikap dia sebetulnya gitu, kayak merasa bersalah terus dia, teman-teman. Dianya sendiri sih yang nggak mau lupain kamu, bukan karena dia nggak ini ya, nggak dapet kebahagiaan, karena dianya ini yang terus kayak di bayang-bayangi rasa bersalahnya dia. Udah ketahuan pasti dia banyak melakukan kesalahan dan ketidakadilan dalam finansial, dalam perhatian ya, dalam kasih sayang keluarga, mungkin juga tindakan atau sikap dari orang ketiga ya kepada diri kamu yang membuat dia menyesal gitu. Baru sadarnya sekarang aja gitu loh, udah kamu nggak ada tuh, oh ternyata kesalahan tuh banyak di dia gitu. Dan dia sekarang ini ya dikasih tidak bahagia sama semesta, teman-teman. Dan hidupnya sekarang ya dalam keadaan the tower, banyak emosi, dikit-dikit marah gitu. Ya ini dia, mereka ini nggak bahagia teman-teman, banyak masalah, banyak pertengkaran, apalagi kamu masih sering dicemburui sama si dia. Apakah kamu sekarang ini udah bahagia? Apakah sekarang kamu ini bertambah kuat
ada rasa cemburu gitu. Hancur guys, hatinya hancur. Bahkan kehidupan dia sekarang ini nggak bahagia loh. Jauh, jauh pokoknya waktu sama kamu di sini tuh dia kayak berasa kaya ya, berasa kayak apa aman lah gitu hidupnya gitu ya guys. Cuman mungkin sikap dia yang diem gitu, yang terlalu menyibukkan diri. Baru sadarnya ya gini, dia kurang gitu sama kamu perhatiannya. Terus pada saat sekarang dia udah sadar ini, ya hancur hidupnya. Karena dia nggak mencintai orang yang sekarang bersama dengan dia, bahkan mungkin juga kesehatannya menurun karena banyak ngelamun. Hmm, berubah guys, The Tower ini berubah dia. Kalau waktu sama kamu tuh dia gimana ya, kayak mungkin dia sih ngerasanya gini loh, waktu sama kamu ya bebas gitu loh, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang komplain, kayak di kamu itu dia bisa jadi dirinya sendiri gitu. Tapi sikap yang seperti itu justru kayak dia kayak egois gitu loh ya sama kamu. Nah sekarang dia berubah, jadi lebih ngelamun aja gitu, kayak bawaannya tuh kayak sesal yang tiada henti aja. Jadi bikin dia hancur kan gitu. Jadi dia kurang percaya sama pasangan yang sekarang, kurang bersyukur gitu. Entah mungkin nggak sesuai dengan kriteria dia aja. Jadi di sini hancur dia. Yang dia pikir mungkin akan ya dengan berakhir hubungan ini, atau dia mencari orang untuk menemani dia sekarang untuk menjadi teman hidupnya, itu bisa membuat dia menutup kesedihan, ternyata malah justru mendatangkan kehancuran lebih banyak lagi. Dan aku rasa mungkin sekarang juga di ambang perpisahan hubungan mereka, karena ada The Tower di sini ya. Dianya itu kurang bahagia, nggak ada rasa cinta. Nah, dia masih ke kamu terus ingetnya. Ya mau balik lagi kali ya, di sini tuh dia masih mantau, iya masih mantau kamu. Dan aku juga lihatnya kan di Queen of Pentacle ini ya, rasa sayangnya ke kamu itu udah besar, bahkan welas asih udah muncul gitu. Kalau yang dulu dia cuek dan gak peduli, sekarang tuh kayak welas asihnya muncul karena dia tuh baru nyadar aja guys gitu ya. Makanya di sini tuh dia ada perubahan rasa itu ya, rasa bersalahnya ini yang membuat dia ini akhirnya sama orang yang sekarang bersama dengan dia juga salah jalan gitu. Dianya terlalu kayak nuntut, bisa jadi ya sama yang baru ini, atau kayak sering bertengkar gitu ya, mungkin rasa cemburu si keluarganya atau pasangannya yang sekarang gitu terhadap kamu. Jadi kamu tuh jadi pemicu pertengkaran mereka. Aku berharap sih semoga tidak sampai bercerai ya, karena aku lihatnya sih ini di ambang perpisahan gitu hubungan mereka. Kamu jadi disalahkan ya sebagai pemicu kehancuran, karena mungkin juga dia masih sering sih ya mencari tahu tentang kamu, dianya gitu loh, mungkin ketangkap basah gitu ya, masih cari informasi tentang kamu. Orang dia kan seneng ya dengan media sosial nih. Aku kasih tahu, dia ini emang hobi banget dengan media sosialnya ya, dengan handphone gitu ya. Jadi memang ini penghiburnya dia, kebahagiaannya dia saat ini setelah kamu tiada bersama dengan dia ya. Dia menjaga jarak terus dengan keluarga atau seseorang yang saat ini menjadi pengganti kamu. Ataupun saat ini dia jomblo ya karena dia memang masih berharap gitu, masih ada peluang kembali lagi kepada kamu. Kalaupun dia sudah berumah tangga ya dia memang diambang kehancuran, diambang perpisahan gitu ya. Kalau dia masih belum, masih jomblo, aku ngelihatnya ini adalah perjalanan takdir dia, baik udah menikah ataupun belum. Dia mencari-cari kebahagiaan gak dia temukan, dia menunggu-nunggu kesempatan kembali ke kamu belum juga dia dapatkan. Akhirnya ya dia jadi bisa mengenang kamu aja sepanjang waktu ya, yang membuat dia akhirnya ya penuh banyak masalah gitu sama orang-orang sekitarnya, keluarganya atau pasangannya gitu, dan itu memicu konflik perpisahan gitu ya, ataupun juga keributan terjadi sering di dalam hubungan mereka. Ya, ada rasa cemburu pasti dong gitu, karena kamu lebih unggul
di hatinya gitu. Pasti panas dong sebagai orang yang ganti ya, panas hati gitu, gelisah hatinya. Ya, tapi itu semua mungkin juga karena masih ada takdir ya. Gimana ya, kayak terikat batin sih dia sama kamunya gitu loh. Makanya masalah masalah dia dalam hidup ini nggak habis-habis gitu, karena dia masih belum menyelesaikan masalah apa ya, masalah sama kamu. Jadi dia tuh masih punya, intinya masih punya kewajiban atau masih punya dosa gitu ya, belum minta maaf bisa jadi gitu. Ini kan jadi penghalang kebahagiaannya dia gitu ya, atau dia belum memiliki kayak kesadaran, oh iya gue yang salah selama ini. Terus dia nggak memanjatkan doa buat kamu, minta maaf sama kamu gitu, mungkin dalam doa nggak pernah dia lakukan, dia merasa benar, akhirnya ya kehidupannya ini gini, mengalami kehancuran atau diambang kehancuran, dan dia memang sedang merasakan itu, lagi goyang hidupnya dari finansial, kesehatan, terutama ya yang paling kelihatan banget tuh kesehatan, emosinya ini kan dipendam gitu. Dia kan banyak ngelamun ya, banyak ngebayangin, jadi kayak dipendam, akhirnya darah tinggi, entah itu larinya ke asam lambung atau ke ginjal atau ke paru-paru atau kemana. Kan asam lambung itu guys, itu bahaya guys kalau udah terlalu berlebihan ya, akan kemana-mana itu. Yang bakal rentan bikin cepet sakit itu ya, kalau orang yang rajin bekerja ya bisa jadi ke ininya guys, ke apa namanya, kayak sering sakit-sakit badan gitu, lama-lama kan tulang berpengaruh ya, kena gitu. Apa ya namanya, aku lupa ya penyakitnya. Kesana itu ngerusak banget, asam lambung tuh keras guys. Katanya ya, kalau aku pelajari ya, bukan dipelajari tapi aku baca ya di salah satu artikel gitu. Asam lambung tuh ngehancurin besi bisa loh gitu. Makanya gimana tubuh kita gitu. Apalagi kalau orang yang sudah punya penyakit bawaan terus punya asam lambung, ini yang memberatkan perjalanan pengobatan seseorang itu karena asam lambungnya tinggi. Makanya hati-hati ya buat teman-teman, kalau udah berakhir hubungan udah ya, ke channel ini aja buat cari tahu, tapi jangan dipikirin supaya asam lambung tidak naik ya, dan juga tidak terjadi penyakit TBC juga, karena ini banyak pengaruh dari asam lambung. Nggak percaya sih ya, akhirnya jadi berat tuh. Ya, cemburu juga bikin asam lambung tinggi. Ini mereka lagi pada sakit, guys, memikirkan kamu. Kamu menang ya. Oke, seperti itulah saat ini perasaan dan keadaan dia, seseorang yang mungkin sekarang udah jauh banget sama kamu, sampai dengan hari ini masih belum bisa melupakan kamu. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ya energi dari zodiak siapa aja. Hari ini ada Capricorn, lalu Scorpio ya, ada Sagittarius lagi, ada Taurus, Libra, Virgo, ada Virgo lagi, Gemini, Aries ya. Dan kita lihat untuk inisialnya teman-teman. Ada P, N, U, H, T, K, W, Y, G, R, C, I, A, V, D, E, F, M. Oke, teman-teman dimanapun berada, selamat berpuasa ya. Semoga puasanya dilancarkan, diberikan kesabaran dan kekuatan ya dalam menghadapi ujiannya. Banyak ujian ya dalam berpuasa itu, sabar ya guys. Semoga berkah puasanya tahun ini dan mendatangkan banyak kelimpahan rezeki ya, amin. Semoga teman-teman juga diberikan panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, dan semoga diberikan kesehatan. Dan teman-teman dimanapun berada, jangan lupa berbagi ya, sedikit saja ya kamu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Buat mereka itu bahagianya luar biasa gitu. Mungkin buat kamu nggak
ada apa-apanya, tapi mereka yang mendapatkan itu rasanya kayak kamu didoainya bisa sepanjang hari ya, nggak berhenti-berhenti, apalagi tahu namanya ya disebut terus dalam doa. Kalau sudah memberi jangan mengharap ya imbalan, ikhlas aja, karena nanti datangnya di saat kamu dalam keadaan memerlukan ya, dia datang dalam berupa keberuntungan. Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dalam readingan. Sehat selalu guys, pokoknya aku doain sehat selalu, karena udah kalau sehat bisa ngelakuin apapun, jaga pikiran ya biar nggak asam lambung. Thank you semuanya, bye bye.